Bapak Ibu dan segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang senantiasa setia kepada kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Secara khusus Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya memahami apa yang Engkau inginkan dan Kau kehendaki dalam hidup kami. Kau juga tuntun hamba-Mu ya Tuhan, supaya firman yang disampaikan boleh menjadi pelita bagi segenap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Senin tanggal 26 Mei 2025, yaitu yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang pertama lalu sampai ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Indonesia. Demikian dikatakan: Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Amang inang, kita harus jujur bahwa kehidupan kita di zaman ini adalah hidup yang penuh dengan tantangan dan hidup yang penuh dengan ujian yang tidak kunjung selesai. Di tengah-tengah majunya media sosial saat ini, kita bisa mengikuti begitu banyak berita yang tak henti-hentinya menunjukkan kepada kita sebuah masalah. Mulai masalah di tingkat global, masalah di tingkat negara, masalah di tingkat provinsi, masalah di tingkat kabupaten, mulai sampai yang paling sempit, mungkin masalah juga di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Terkadang satu masalah belum selesai kita tangani, sudah datang lagi masalah yang lain kepada kehidupan kita, sehingga saking begitu banyaknya masalah yang ada, kita dilanda kebingungan. Mana yang lebih dahulu mau saya selesaikan? Dan saking banyaknya masalah yang datang dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa sampai pada satu titik di mana kita sangat kelelahan, di mana kita sudah buntu, tidak punya lagi inspirasi bagaimana supaya masalah ini bisa segera kita selesaikan, bisa segera kita atasi, sehingga kita boleh melangkah dalam kehidupan yang tanpa masalah. Ini sesuatu yang tampaknya tidak mungkin, Abang Inang. Masalah bagaimanapun kita desain hidup ini, dia akan selalu ada dan hadir dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus jujur, begitu banyak hal dalam hidup ini terjadi di luar ekspektasi dan keinginan kita. Kita ingin, misalnya bagi orang tua, kita ingin anak-anak kita punya kehidupan yang baik, tidak melawan, patuh kepada orang tua. Apakah semua anak-anak kita patuh?
Jika ya, puji Tuhan. Jika tidak, jika ada anak yang melawan orang tua, jika ada anak yang membuat sakit hati orang tua, begitu juga pasangan hidup. Kita punya ekspektasi pasangan hidup kita sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Pertanyaan saya, apakah sudah sesuai yang kita inginkan? Kalau ya, puji Tuhan. Kalau tidak, bagaimana? Jadi tidak ada kepastian. Dan segala sesuatu dalam dunia ini tidak bisa secara kontinu menyenangkan kita. Pasti ada hal-hal yang membuat kita kecewa, pasti ada hal-hal yang membuat kita mungkin jengah, lelah dengan kehidupan. Kalau kita melihat konteks kitab Wahyu ini, Abang Inang, ini ada hubungannya dengan kehidupan saat ini. Yang mau saya katakan, hidup ini saat ini sangat melelahkan akibat begitu banyak masalah. Hidup hamba Tuhan pada waktu itu juga punya banyak masalah, yaitu adalah masalah penindasan dan tekanan yang dialami oleh para pengikut Kristus. Tekanan dari penguasa, secara khusus Kaisar Romawi yang pada waktu itu berkuasa di wilayah tempat mereka hidup. Jadi komunitas Kristen selalu dikejar, bahkan ditindas, dibuli, sehingga tidak ada kedamaian dalam hidup mereka. Itu dirampas, itu dipersulit. Bahkan untuk ibadah sekalipun, orang Kristen pengikut Yesus sangat kesulitan untuk menjalaninya. Nah, firman Tuhan melalui Rasul Yohanes yang kita baca ini ingin menguatkan, ingin memotivasi, ingin menghibur banyak orang Kristen yang pada waktu itu sedang bergumul. Tuhan mau katakan, tetap tenang. Tuhan mau katakan, sabar, tabah. Waktunya Tuhan akan sediakan untuk kemenangan. Dan Tuhan berjanji akan menyertai mereka sepanjang kehidupan mereka, asalkan mereka mau setia kepada Tuhan. Nah, ayat ini dikatakan tadi sungai air kehidupan. Tuhan tunjukkan sungai air kehidupan. Ini adalah sebuah lambang yang Tuhan mau katakan, ini adalah sebuah kemenangan. Coba kita bayangkan, hidup kita adalah hidup yang sedang berjalan di padang gurun. Padang gurun itu identik dengan susah dapat minum, tidak ada sumber air. Tapi di tengah-tengah perjalanan hidup kita, Tuhan sediakan air kehidupan. Sehingga ketika kita haus, kita datang ke sana, kita akan mendapatkan cukup minum. Nah, inilah kekuatan kita. Firman Tuhan juga adalah salah satu sumber air kehidupan bagi kita, menginam. Oleh sebab itu, jangan pernah lelah, jangan pernah merasa tidak haus mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa? Sebab firman Tuhanlah yang senantiasa akan selalu menguatkan kita. Lalu yang selanjutnya adalah Tuhan katakan tentang pohon kehidupan. Ini adalah bisa kita anggap menjadi lambang makanan. Kita bayangkan, mungkin dalam hidup ini kita selalu bekerja. Ketika kita bekerja, apa tujuan kita? Cari makan. Ketika kita mungkin kita buntu, mungkin kita bingung, mungkin kita nggak tahu lagi apa yang mesti kita lakukan dalam hidup ini. Tapi firman ini mau menguatkan kita bahwa dalam Tuhan selalu ada jalan, ada sumber kehidupan,
ada pohon kehidupan yang Dia sediakan bagi kita. Ini mau mengatakan bahwa segala apapun amang-inang yang kita butuhkan dalam hidup kita, Tuhan pasti akan cukupkan itu di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, sebab hidupmu ada di dalam jaminan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang senantiasa menguatkan kehidupan kami hingga pada hari ini Tuhan. Engkau telah menyapa kami sekaligus juga mengingatkan kami bahwa sumber kehidupan Tuhan telah sediakan bagi kami. Oleh sebab itu kami sungguh-sungguh yakin dan percaya Tuhan bahwa hidup kami ini adalah hidup yang dijamin, hidup yang selalu punya kepastian di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan seutuhnya kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bentuklah kami Tuhan, rancanglah kehidupan kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami yakin bahwa desain Tuhan adalah desain yang terbaik yang boleh kami terima. Oleh sebab itu kami mau Engkau rancang Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu. Buatlah kami Tuhan selalu percaya kepadamu di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.